Halo Sobat Sehat, selamat datang di Bisma Bincang Sisma. Kali ini adalah episode pertama kita atau episode perdana Bisma. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika, yaitu Bu Irma. Selamat datang Bu Irma. Selamat datang Mbak Rina. Bu Irma ini adalah ahli gizi sekaligus kepala seksi di instalasi gizi Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Barangkali Sobat Sehat semua yang pernah periksa ke Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika pernah bertemu dengan Bu Irma ya. Nah, kali ini kita akan banyak membahas tentang tentunya tentang gizi ya, karena Bu Irma ini adalah ahli gizi. Dan jangan lupa teman-teman ikuti terus diskusi kami pada hari ini. Bu Irma, nah ini ya, sebelum kita mulai diskusinya, saya mau sedikit pengen tahu nih, Bu Irma ini di sini sebagai apa, kemudian di sini udah berapa lama, Bu Irma? Terima kasih Mbak Rina. Perkenalkan, nama saya Irma Novianti Ahmad, ahli gizi Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Saya di Rumah Sakit Sisma Medika sejak tahun 2003 dan saya di sini sebagai kasih gizi, Mbak Rina. 2003 berarti Bu Irma ini sudah mengabdi sudah 23 tahun ya Bu ya. Wah, benar. Berarti tidak diragukan lagi ya teman-teman. Mari kita diskusi dengan Bu Irma. Untuk tema pada podcast pertama kita adalah gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Mari kita tanya ya. Apa sih Bu Irma gizi seimbang itu? Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis sesuai dengan kebutuhan seseorang. Jumlahnya itu dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian usia, dan status kesehatan. Gizi seimbang itu untuk semua orang ya Bu ya, baik itu anak-anak, kemudian yang baru MPASI itu juga udah diperlukan Bu? Iya Mbak Rina, gizi seimbang itu untuk semua kalangan dari anak sampai lansia juga. Gitu. Kalau misalnya nih Bu, untuk anak-anak yang baru belajar makan atau MPASI itu yang diperlukan apa aja Bu? Untuk anak-anak yang kita ketahui dulu apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang yang pertama itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai sumber energi. Contohnya dari nasi, kentang, singkong itu karbo. Kemudian ada proteinnya. Protein itu sebagai untuk imun tubuh. Nah itu ada protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani itu bisa terdapat di ikan, kemudian daging, ayam, telur. Kemudian kalau untuk yang nabati itu tahu sama tempe. Kemudian ada lemak juga. Lemak itu sebagai untuk cadangan energi. Kemudian itu bisa terdapat di ikan salmon. Kemudian ada alpukat juga. Kemudian ada vitamin dan mineral. Nah, kita ketahui vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, dan K. Kemudian mineral itu bisa mineral ada zat besi, ada kalsium seperti itu Mbak Rina. Gitu. Jadi harus mengandung semua gizinya tadi. Itu dalam satu porsi makan, sekali makan itu semua harus mencakup ya Bu ya? Iya, harus ada karbo sepertiga, kemudian ada lauknya sepertiga. Oh maaf Mbak Rina, karbonya 2/3, kemudian lauknya sepertiga, kemudian buahnya sepertiga, sayurnya yang 2/3. Oh gitu ya Bu ya. Kalau kita misalnya mau milih nih Bu, boleh nggak sih proteinnya nabati aja gitu? Boleh nggak Bu? Sebaiknya protein itu ada dua Mbak, protein hewani sama nabati. Karena kan protein itu penting sekali untuk anak-anak, untuk masa pertumbuhan, untuk imun tubuh seperti itu. Jadi sebaiknya protein itu pakai dua, ada proteinnya, ada nabatinya. Itu untuk dewasa juga seperti itu ya Bu ya? Ya, untuk anak-anak malah
makin penting untuk dewasa juga. Oh gitu. Kemudian Bu, kalau misalnya kita dewasa ini kadang kan kita juga nggak ada waktu tuh untuk makan buah. Nah, buah itu baiknya untuk kita cemilan gitu atau termasuk pas sebelum makan atau setelah makan gitu Bu? Ya gini Mbak, buah itu sebaiknya makannya itu kita makan buah yang potong. Gitu. Jadi sebaiknya makan buah potong untuk apa itu tadi untuk vitamin dan mineralnya tadi sebaiknya pakai yang buah potong, buat selingan juga bagus. Gitu. Untuk anak-anak bisa ya Bu? Ya, selingannya untuk anak-anak kan anak itu makanya harus 3 kali, ada makan pagi, siang, sore, dan selingannya itu bisa snack-snack yang apa itu bergizi, contohnya buah potong seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian Bu, kalau untuk anak-anak itu terlihat nggak sih Bu dari ciri-ciri fisiknya gizinya itu seimbang atau tidak, bisa terlihat nggak Bu? Bisa Mbak Rina, misalnya anak itu gizinya sudah terpenuhi, maka anak itu ciri-cirinya yang pertama berat badan dan tinggi badannya sesuai dengan usianya, tidak pendek gitu, tidak stunting seperti itu. Kemudian tubuhnya tegap, kokoh seperti itu. Kemudian kulitnya tidak kering. Kemudian rambutnya berkilau, tidak tidak mudah rontok. Kemudian matanya jernih, anaknya aktif, tidak lemes-lemes gitu. Kalau itu Bu Irma, biasanya kan kadang kita lihat kalau anak-anak itu gemuk, itu gizinya banyak. Itu bener nggak sih Bu? Belum tentu Mbak Rina. Kalau anak-anak itu, kalau anak-anak itu kita lihat dulu status gizinya, kan kita nanti ada hitungannya sendiri. Gitu. Jadi gemuk itu belum tentu dia gizinya baik atau normal, mungkin tadi karena kebanyakan karbo atau seperti itu. Berarti belum tentu juga anak yang badannya itu sedengan itu gizinya nggak seimbang tuh belum tentu juga ya Bu ya? Ya harus kita hitung dulu. Oh gitu, harus ada penghitungannya. Ya ada penghitungannya, dia termasuk nanti gizinya baik ataupun kurang ataupun lebih. Bu Irma mau tanya, bisa nggak sih kalau anak-anak kita mau tanya nih gizinya seimbang atau enggak, terus datang ke rumah sakit Karanggede Sisma Medika, bisa nggak Bu Irma? Bisa Mbak Rina, di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika setiap hari Senin sampai Sabtu ada poligizi. Oh iya. Untuk sobat sehat semua, jangan lupa ya, catat harinya dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu ada poligizi. Jadi untuk bunda-bunda boleh memeriksakan diri atau memeriksakan anaknya ke Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Gitu. Kita lanjut tanya-tanya ke Bu Irma ya. Kemudian Bu Irma, ada nggak sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi seimbang? Faktor-faktor mempengaruhi gizi seimbang kalau untuk yang anak-anak itu biasanya anak-anak itu suka memilih makanan. Jadi makannya maunya telur aja, nggak mau yang lain. Jadi kan seharusnya makanan itu yang bergizi seimbang itu beraneka ragam, bervariasi. Kemudian yang kedua suka jajan. Jajan kan kita nggak tahu anaknya itu jajanan yang sehat atau bukan, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan ya apa saja yang masuk ke anak gitu ya Bu Irma. Iya. Oke, kalau misalnya mau menerapkan gizi seimbang pada anak gitu gimana caranya Bu? Menerapkan gizi seimbang pada anak, yang pertama makanlah beraneka ragam makanan tadi. Jadi semua makanan harus kita coba untuk anak. Itu bervariasi, bermacam-macam. Yang kedua, mengikuti pola hidup bersih dan sehat. Sebelum dan sesudah makan cuci tangan seperti itu. Kemudian aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu disarankan minimal 30 menit sehari. Bisa berjalan, bisa naik sepeda gitu ya. Kemudian yang ketiga menjaga berat badan ideal. Nah, itu supaya berat badannya tidak kurus ataupun tidak gendut seperti itu. Oke. Duh, sobat sehat semua, nggak terasa ya kita berdiskusi dengan Bu Irma, banyak banget nih yang mau kita tanyakan. Untuk sobat sehat boleh kalau mau bertanya, mau cek kesehatan, mau memeriksakan buah hatinya bisa datang ke poligizi di Rumah Sakit Karanggede Sisma Medika. Nanti bisa bertemu dengan Bu Irma gitu. Untuk sobat sehat semua yang masih punya pertanyaan juga bisa ditanyakan
ke sosial media kami nanti yang ada tertera di bawah ini ya teman-teman semua. Sebenarnya saya banyak sih Bu Irma mau tanya-tanya ke Bu Irma, tapi kebetulan waktu kita sudah habis. Untuk sobat sehat semua, jangan lupa terus tungguin podcast kita atau Bisma, Bincang Sisma di sosial media kita. Dan sebelum Bincang Sisma ini kami tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma atas waktunya, atas udah kasih kita beberapa informasi. Dan untuk sobat sehat semua, sampai jumpa.